yang saya hormati Ketua Fatayat Ranting Surya Indah beserta staf pengurusnya, juga kepada semua ibu-ibu Fatayat yang sudah hadir pada siang hari ini, para sepuh dan sepuh matang titik pulau Hajah Ibu Hajah Salama ingkang sampun hadir, alhamdulillah. Mas Tulo, Ustaz Muhammad Amin, dan semuanya yang ada di sini. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti besok ada ziarah masuk jam 7, mangkat jam 7. Nanti diumumkan ya. Diumumkan nanti kumpulnya di mana, titik-titiknya. Nanti yang belum dapat nomor jok. Jok tempel. Jangan langsung aja. Jelang Ramadan ya ziarah. Bagus kan. Spesial. Jadi langsung jadi. Nanti ini ibu-ibu, bapak nanti ngajinya 30 menit saja gitu. Ya 1 jam. Berapa? 1 jam kurang Pak ya. Kalau ngaji itu takutnya itu pada itu ngantuk gitu atau ngaji ngantuk. Enggak. Kalau Pak Ustaznya enggak ngantuk. Subhanallah. Iya, karena dengar sama nampak. Iya. Dengar doang. Oke ya. Nanti juga besok seperti ini aja ya. Jadi ya seperti ini. Alhamdulillah ini Sabtu Legi itu artinya manis. Jadi setiap Sabtu Legi insya Allah akan ada kajian, ada fikihnya, ada pemahaman tentang aswaja ahli sunnah wal jamaah. Berarti 35 hari sekali legi, nanti 35 hari lagi lagi, berarti habis lebaran ya. Kalau udah masuk, kalau belum masuk ya berapa 70 hari lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, siang ini kita berkumpul di kantor NU yang masih panas, yang panas, udaranya juga panas. Jadi insya Allah panas ini akan menjadi dingin nanti di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, langsung mawon tentang aswaja itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Perlu diketahui bahwasanya banyak yang mengaku sebagai aswaja, banyak mengaku sebagai pengikut Kanjeng Nabi, pengikut sahabat, tetapi lihat prakteknya, monggo. Kenapa kok ibu-ibu ini di NU? Jadi kita lihat prakteknya, amaliyahnya. Karena orang Timur Tengah, orang Wahabi juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sunni ma'al ahli sunnah wal jamaah. Tetapi prakteknya, jadi ahli sunnah wal jamaah itu pemahamannya sebuah golongan. Jadi ahlun itu pengikut ya. Sunnah itu ya ketentuan dari Kanjeng Nabi, ketentuan baik akwal, ahwal, iqrar. Akwal itu perkataan, ihwal itu perbuatan, iqrar itu ketentuan. Jamaah itu golongan. Nah, golongan itu siapa saja, dari mulai Kanjeng Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, itu golongan. Sampai murid-muridnya sampai sekarang ini. Jadi ada hadis Kanjeng Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini perlu diperhatikan. Dokter serius ngaji. Alaikum bisunnati, ikutlah kepada sunnahku, ini pesan Kanjeng Nabi, ibu-ibu. Supaya jenengan itu melakukan agama, melakukan amaliyah NU itu sehari-hari kita itu tidak ada keraguan. Ini beneran kore, tahlilan 3 hari ya.
7 hari, 40 hari mendak ya bukan mendak setahun, aul. Dari kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, alaikum bisunnah. Jadi setelah kanjeng Nabi tidak ada nanti, ikutlah kepada sunnah-sunnah. Sunnah kanjeng Nabi itu perkataan kanjeng Nabi, perbuatan kanjeng Nabi, ketentuan kanjeng Nabi. Jadi ada perbuatan kanjeng Nabi seperti kanjeng Nabi itu menangkapkan kaki keluar dari rumah, kaki mana dulu yang keluar, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan kanjeng Nabi, itu perbuatan. Tangan kanan dulu. Padahal secara hukum kanjeng Nabi itu kanan dan kiri sama-sama mulia. Ada kanjeng Nabi. Umpamanya ada kita salaman sama kiai, dikasih kiri pun kita cium karena kemuliaan. Begitu juga kanjeng Nabi mulia sekali. Terus juga ketentuan kanjeng Nabi itu harus kita ikuti. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin jumlahnya ada berapa? Ada 4. Siapa saja sahabat itu yang 4 khulafaur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini diikuti juga setelah kajian tidak ada. Nanti kita lihat amalan apa yang dilakukan oleh NU itu sehingga kau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Kita melakukan amalan-amalan contohnya. Sebentar lagi kita sholat tarawih, ya kan? Sholat tarawih. Orang-orang itu Ahlussunnah wal Jamaah itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tarawihnya 23 rakaat sudah termasuk witir. Witir 3 rakaat. Tarawihnya 20 rakaat. Pada zaman kanjeng Nabi itu sholat sunnah 8 rakaat cuma 3 hari tak masjid itu. Kenapa? Karena takut dijadikan wajib oleh umatnya. Takut wajib, akhirnya tidak di masjid. Dilakukan di rumah. Makanya ketika kanjeng Nabi tidak ada, berkumpullah sahabat ingin idhar syiar, ingin syiar Islam itu kuat, besar, sehingga orang-orang Romawi sana mengadakan ihtifal, perayaan, menunjukkan parade. Itulah syiar orang-orang Nasrani. Lah makanya orang-orang Islam di Madinah ingin seperti itu. Makanya ketika tarawih malam bulan Ramadan, pada sahabat sholat sunat sendiri-sendiri, sehingga Sayyidina Umar berunding dengan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Anjing Nabi itu kalau di rumah sholat sunatnya bagaimana? Akhirnya berdiskusi dengan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar membuat sebuah ijtihad, membuat sebuah keputusan sholat tarawih di masjid rame-rame. Jumlahnya 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat tidak pada zaman kanjeng Nabi. Berarti kalau tidak namanya bid'ah. Ada orang ngomong seperti itu. Bid'ah itu kan perkara yang baru, namanya bid'ah. Tergantung barunya itu baik apa tidak. Kalau baik namanya hasanah, kalau tidak namanya sayyi'ah. Sholat tarawih baik tidak? Baik. Kita ikut sholat tarawih 20 rakaat sesuai dengan perintah kanjeng Nabi. Apa perintah kanjeng Nabi? Wa khulafa'ur rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikut sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Kita mengikuti fatwanya Sayyidina Umar, berarti kita menjalankan perintah kanjeng Nabi. Berarti itu termasuk perintah dari kanjeng Nabi. Itu bukan perkara bid'ah sayyi'ah, tetapi itu. Nah, itulah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kita ikut Sayyidina Umar, berarti kita juga ikut perintah kanjeng Nabi. Kenapa? Karena pesannya kanjeng Nabi dipesankan untuk wa khulafa wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu pertama-tama salat tarawih. Karena ini banyak yang dipermasalahkan. Yang keduanya, berarti NU itu benar-benar ikut sahabat. Benar. Yang kedua, kita sholat Jumat ya, azannya 2 kali. Memang pada zaman kanjeng Nabi baru 1 kali.
karena perbesaran Islam sampai besar sekali untuk memperingatkan orang itu hari Jumat sementara dia mau khutbah, akhirnya adzan dulu untuk memberitahu para sahabat pada zaman dahulu. Makanya pada zaman Sayyidina Utsman berijtihad sholat Jumat azannya 2 kali. Pertama untuk menginformasikan pasar atau lagi kemana, oleh keluar azan. Yang keduanya nanti mau khutbah. Dipraktekkan oleh kita orang NU, itu juga ada termasuk perintah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena itu adalah fatwa dari sahabat. Ini sebelum Syafi'i muncul, sebelum Imam Mazhab muncul. Berarti yang dilakukan oleh orang NU itu menyimpang apa tidak? Ya tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Kenapa? Karena itu adalah diperintahkan Kanjeng Nabi untuk ikut sunnah Kanjeng Nabi dan ikut sunnah Khulafaur Rasyidin. Tarawih dan 2 kali pada salat Jumat. Nah, itu luar biasa. Terusnya pada Sayyidina Utsman juga, pada zaman Sayyidina Utsman ini membuat, mentadbirkan, membukukan kitab suci Al-Quran. Itu juga pada zamannya Sayyidina Utsman, ibu-ibu. Makanya ada Quran Utsmani di situ. Makanya itu yang tadinya Quran berceceran di mana-mana, orang-orang kufar dikumpulkan, akhirnya dicatatlah kitab suci Al-Quran sehingga menjadi dibukukan Al-Quran itu. Itu kan bid'ah juga, tapi bid'ah yang baik. Kalau nggak dicatat, ya nggak sampai kita ya. Orang-orang kufar sudah meninggal, makanya itu juga bid'ah. Nanti lagi pada zamannya Sayyidina Umar, dulu itu masjid kotak saja, kotak. Tidak ada mihrab yang agak menjulang itu. Akhirnya jamaah tambah banyak, tambah ke belakang. Dulu belum ada mihrab, juga begitu terdengar sampai ke belakang. Akhirnya pada zaman Sayyidina Umar dimajuin imam, temboknya dimajuin. Bukankah ini perkara yang bid'ah? Tapi itu kemaslahatan kata Sayyidina Umar. Makanya disepakati. Akhirnya adalah ada mihrab. Terusnya nanti juga ada mimbar agak tinggi. Itu semuanya bid'ah semuanya. Tetapi itu adalah demi kemaslahatan dan sama sekali tidak melenceng. Tidak bid'ah yang melenceng dari ajaran Islam. Tapi ini merupakan ijtihad dari para sahabat dan orang-orang salafus saleh. Banyak. Nah itulah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang pertama tidak pernah mengkafirkan seseorang itu. Kecuali orang itu sudah benar-benar murtad ya. Tidak mau mengkafirkan sama muslim itu. Yang keduanya cinta sahabat, cinta ahlul bait. Ini perlu diperhatikan. Waduh, panas. Cinta sahabat dan cinta ahlul bait. Karena ada terpisah-pisah, ada fikrah pemikiran Wahabi itu cinta sahabat saja, nggak cinta habaib, nggak cinta ahlul bait, itu namanya Wahabi. Nanti ada yang namanya fikrah juga Syiah, Iran. Kalau Wahabi itu di Saudi, kalau Syiah itu di Iran. Ini dari dulu nggak pernah akur nih, dari dulu sampai sekarang nggak pernah akur. Namanya Syiah sama Wahabi. Kalau Syiah dia mengatakan cinta ahlul bait, padahal bohong juga itu. Wahabi juga cinta ahlul bait, bohong juga. Makanya NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti orang banyak ini, termasuk di sini NU namanya, di tengah-tengah cinta ahlul bait, cinta sahabat. Ini kunci. Jadi cinta sahabat kita wajib cinta. Ta'zim sahabat, ahlul bait juga cinta. Kalau jadi nggak cinta sahabat saja, nggak cinta ahlul bait, namanya Wahabi. Wahabi kan anti. Makanya di Saudi itu dulu orang-orang ahlul bait itu diberantas, diusir semuanya. Sehingga lah sampai kiamat, sampai ke Indonesia. Sana nggak ada ahlul bait, habis semuanya. Di Syiah benci sahabat. Syiah itu ciri-cirinya itu benci sahabat. Makanya dalam doa itu, na'udzubillah min dzalik lah. Doa ulun itu doanya apa? Anak sahabat.
kunutnya itu setelah Allah menghadiahkan hadiah itu selanjutnya la'anallahu Abu Bakar, la'anallahu Umar, la'anallahu Utsman, la'anallahu sahabat Aisyah, dilaknat semua para sahabat. Itu Syiah. Lah kita itu jangan, kita harus cinta Ahlul Bait dan cinta sahabat. Ahlul Bait itu siapa? Para habaib. Cinta karena mereka adalah zuriyatul Rasul. Itu ciri-cirinya orang ahli sunnah wal jamaah. Dari kanjeng Nabi, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawatil a'dham. Jika panjenengan melihat berbagai perbedaan, perpecahan banyak karena sudah diramal oleh kanjeng Nabi, maka ikutlah sawatil a'dham yang banyak. Yang paling banyak mengadakan maulid Nabi itu banyak. Yang tidak itu cuma Wahabi. Saudi, yang lainnya di Mesir, di Maroko, Ahlul Bait dari Nabi. Pokoknya ciri-cirinya apa? Yang udah ditambahkan itulah itu Asy'ariyah. Makanya jenengan jangan sampai menghilangkan amal-amalan dulu dari orang-orang kita. Wujud tidak amal di situ itu ciri-ciri Ahlul Bait, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Sifat kanjeng Nabi sidik, amanah, tabligh, fatona itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya lagi masjid-masjid Ahlul Bait itu, masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah itu di mihrab biasanya nanti itu ada nama sahabat. Kalau dulu seperti itu, pesantren saya yang sampai sekarang masih itu. Jadi mihrab nanti di situ ada kanjeng Nabi, ada Allah, sininya Abu Bakar, sininya Umar, sininya Utsman, sininya Ali. Kalau orang Wahabi, orang-orang Syiah tidak. Makanya nih orang-orang kita itu wajib kita ini ya sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah. La tasubbu ashabi, jangan panjenengan itu mempuji sahabat. Jangan ada sedikit pun puji sahabat. Jangan ada sedikit pun bagi Ahlul Bait. Wah, ini kok jadi ribet nih sekarang ada Nabi gak ada nih. Seakan-akan kita menghakimi rupanya. Menghakimi. Oh, sahabat sempur dengan sahabat. Kita seakan-akan menghakimi, menjustifikasi. Berarti sahabat itu gak benar ya. Sahabat Utsman gak benar ya. Nepotisme, korupsi dan sebagainya. Jangan. Bukan ajar ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak ada hak untuk menghina. Soalnya kalau dalam sejarah itu seakan-akan Sayyidina Utsman itu nepotisme. Nepotisme tuh ya. Keluarga-keluarga jadi pejabat-pejabat. Sahabat itu orang-orang yang mulia. Sahabat, apalagi kalau orang Rasyidin. Itu orang-orang yang mulia, murid kanjeng Nabi langsung. Kita tidak boleh untuk membenci. Tidak boleh untuk menghukumi. Gimana ini? Tidak boleh, ini perlu diperhatikan ini. Makanya untuk lebih ini lagi penyebutan kita, bukti kita cinta ibu-ibu dan sahabat itu, kita diwajibkan untuk memanggil para sahabat kanjeng Nabi dengan sebutan Sayyidina. Itu merupakan bukti cinta, merupakan bukti kita cinta para sahabat. Di antaranya kita beradab dengan para sahabat. Jadi jangan sekali-kali kita ini orang itu memanggil sahabat namanya saja tanpa Sayyidina. Jangan sekali-kali, karena itu merupakan tidak beradab. Sementara di dalam Nahdlatul Ulama itu lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Adab harus lebih diprioritaskan. Dari segi pengucapan, penyebutan itu wajib menyebutkan para sahabat, para Ahlul Bait dengan Sayyidina. Jangan langsung namanya saja. Itu ciri-ciri kita cinta kepada sahabat. Pertama tadi tidak suka mengkafirkan, yang keduanya cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Ini orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Bismillah.
sallu ala Nabi Muhammad. Ini live FB ya? Facebook. Ibu-ibu, milih Quran apa milih Pancasila? Yang milih Quran. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menjebak saudara. Pertanyaan orang-orang menjebak. Ini nantinya pun digiring menjadi orang-orang ekstrim. Islam-Islaman, sok Islam gitu. Padahal pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu ada orang bertanya, bagus mana Al-Quran sama Pancasila? Ya bagus Al-Quran. Mana itu nggak benar, makanya negara togut gitu ini. Nanti ujungnya jadi teroris. Kalau membandingkan berarti Pancasila bagus mana dengan Pancasila Indonesia dan undang-undang yang ada di Singapura, undang-undang yang ada di Malaysia, bagus mana dibandingkan seperti itu. Karena buatan manusia dan buatan manusia. Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi kita sebagai orang itu jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang sekarang ekstrim. Nanti pakai dalilnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan hukum Allah maka termasuk orang-orang kafir. Seperti itu. Ini kan dalil-dalil bagi orang-orang yang mendiri supaya kita menuju kepada Islam yang ekstrim. Indonesia itu hukum buatan manusia atau buatan Allah? Buatan manusia berarti kafir. Kalau kafir gimana? Halal darahnya udah berbeda. Gereja dibawa, Pancasila diteror, Mabes diteror, kantor polisi diteror. Ini jangan seperti itu. Pemikiran yang ekstrim. Ekstrim itu ya galak. Islam yang galak. Sementara Islam yang di Indonesia ini bukan Islam yang seperti itu. Makanya NU itu pada muktamar waktu di Jombang kemarin membuat sebuah judul Islam Nusantara. Islamnya apa? Akad nikah Islamnya itu. Islamnya. Budayanya apa? Ya pakai baju raja itu kan. Pakai itu dia dihapuskan budaya. Itulah Islam Nusantara, Islam yang ada di Nusantara. Tapi orang-orang tuh gak paham. Jadi orang-orang itu yang wa'adis Nusantara, katanya Islam rahmatan alamin. Padahal Islam dimanapun tempatnya nanti ada dilapis dengan budaya-budaya tergantung pada negara masing-masing. Itu yang kadang-kadang orang menghina NU itu di situ. Biasa karena besar itu pasti banyak yang menghujat, banyak yang membenci. Dibuat isu-isu kalau dari Islam Nusantara orang NU itu adanya atas pakai bahasa Indonesia. Apalagi kemarin ada orang baca Quran Istana Langgam Jawa, habis-habisan. Langgam Jawa. Sampai yang belum pernah ke Sudan, di Sudan itu baca Quran orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Yang sholat itu, apa? Di itu, dengerin tuh si rombongan yang cikrang-cikrang itu. Wah, ini enggak bener ini. Orang Palestina itu ngucap apa namanya? Shin itu susah. Sot susah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Jadi za. Ada lagi orang sat jadi shin. Ada hukum baca nanti ada itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau di orang Indonesia mah semuanya bisa. Sat bisa, shin bisa. Orang-orang sana. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang yang enggak tahu hukumnya nanti ini salah semua ente. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Itu benar. Ada baca Imam Hafs, ada baca Imam Asim. Seperti itu.
dengarkan baca Quran orang Sudan, jangan baca Quran orang India. Ya kayak orang India. Orang Sudan. Amin Rabbil Alamin. Amin. Kayak wayang itu kan wayang dong. Sementara waktu kita ada rangkap Jawa, sudah Allah. Yang penting tidak merubah tajwidnya, panjang pendeknya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nah itu yang dipermasalahkan. Inilah Islam Nusantara mau dijawabkan. Apa namanya? Itu mau dijawabkan. Ada lagi kemarin hasil dari apa namanya di Tasik apa di mana tuh? NU itu kemarin Mukarnas itu yang kafir diganti jadi non muslim. Masa mau diganti katanya? Ayuhal muslim. Orang ada ngada itu namanya. Yang nggak seperti itu goblok. Lebih tahu orang ini itu masa lapar kafir diganti jadi non muslim. Nanti ibu-ibu ya lapar kuliah kafir diganti kuliah ayuhal muslim. Nah, itu orang-orang yang semua lapar kafir di Quran akan diganti dan muslim semuanya. NU sudah berani yang berupa Al-Quran. La ilaha illallah. NU itu orang-orang liberal. Ini ibu-ibu. Orang NU mentafsiri Quran itu dan tafsir dengan sanad yang sangat rinci sekali, tafsir sekali. Tidak sekadar PDW. Ada dengan tafsir Tobari, ada tafsir Jalalain, ada tafsir berbagai elemen ilmu komponen yang jadi penguat tafsir. Itu dikatakan liberal. Liberal itu apa sih? Bebas bertafsir itu. Orang-orang sana mentafsir kuat sekarang PDW, tidak memakai ilmu tidak memakai ilmu nahwu sorof, tidak memakai ilmu tafsir, ditafsiri bebas secara literal, secara nas dan makna. Yang liberal kemana coba? Yang liberal mereka apa kita? Yang mereka bebas mentafsiri dengan sekarang PDW. Contoh MV itu, contoh orang Bandung kata-kata itu. Bahwa ada kanjeng Nabi itu pernah tersesat, tidak. Kanjeng Nabi tersesat dari itu. Berarti kalau kita memperingati Maulid Nabi, berarti kita memperingati kesesatan Nabi Muhammad. Dia nggak pakai Muhammad, langsung aja Muhammad disebutkan. Udah nggak karena itu gobloknya apa itu nggak jelas tuh kacamata. Orang yang berhijrah rupanya nggak benar. Jadi tidak tahu asbabun nuzulnya. Kenapa Al-Quran ayat ini turun? Kenapa ini lapor seperti ini? Nggak tahu sama sekali. Buka Quran lalu dia terjemahnya. Tolong fahada. Kanjeng Nabi tersesat kemudian diberi petunjuk. Mending kita mah kalau udah benar nggak bakal disesatkan. Kanjeng Nabi aja udah Nabi ulul azmi tersesat. Berarti dia ngomong dia paling pintar gitu, lebih kanjeng Nabi. Alhamdulillah bin Dari. Orang itu sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati dan rinci dan tafsir tidak mentafsiri secara PDW tidak, tapi ada rujukannya. Karena paling Quran kalau Allah hadis saja sangat hati-hati. Dalam ilmu nahwu itu kan wasunnatu daqiqatil ma'ani wa awalan ayat lama idil salat udun ulai mama. Pokoknya ada wasunnatu daqiqatil ma'ani. Jadi betapa dahsyatnya, betapa tafsirnya makna sunnah dan Al-Quran. Kalau tidak dengan diikuti dengan komponen, dengan pendukung seperti ilmu nahwu dan sharaf. Makanya orang yang itu mentafsiri Quran itu sangat dibantu, harus menguasai beberapa ilmu-ilmu yang sesuai dengan tafsir tersebut, bukan sekadar PDW. Jadi tidak liberal. Nah mereka hidup kita liberal. Nah itu karena salah satu yang sangat menghalangi perjuangan mereka kan orang NU. Jadinya yang dihantam itu orang ada NU. Belum lagi nanti ziarah kubur, tahlilan, apa dan sebagainya. Padahal mereka itu adalah sangat-sangat tidak paham dan tidak mengetahui tarikh Kanjeng Nabi, sejarah Kanjeng Nabi. Dikiranya Kanjeng Nabi nggak pernah mengirim doa kepada orang meninggal, tidak pernah dikiranya. Padahal Kanjeng Nabi juga mengirim doa kepada orang meninggal, baca tasbih, baca tahlil, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu lebih jauh lagi.
Kan ada tentang dalil, apa kita mesti tahlilan, apa kita mesti kita kirim doa kepada orang-orang terdahulu kita. Itu ada dari semua ibu-ibu. Gak mungkin sekelas Hashim Asy'ari, sekelas bahwa Hasbullah, sekelas Makhlid Bangkalan untuk melakukan suatu rutinitas yang tujuannya menyesatkan, gak mungkin. Pasti ada hujahnya, pasti ada dalilnya. Mana dari mana hadisnya? Belum sampai itu. Ustaz hadis saya, hadis saja. Hadis juga apa? Mengkafirkan amalnya itu berarti mengkafirkan bahasa Asy'ari yang sudah memberikan sebuah ajaran yang kita amalkan. Saya itu dulu pernah punya teman Muhammadiyah. Tapi ketika ke Mesir pindah. Karena dia ikut Toreko. Otomatis kan dia NU kan. Nah, Toreko kegiatannya di sana itu di Jamiah hadir Toreko Mukabarah atau orang. Waktu ada orang Mesir meninggal, teman-teman kita Jamiah itu ada meninggal, kita diundang oleh orang Mesir itu. Diundang kalau di sana baca Quran. Satu dus itu. Itulah kerennya nanti orang Indonesia itu para wali-wali itu. Baca Quran pasti banyak enggak hafal kan. Akhirnya intisarinya saja. Pasti hafal itu apa? Kulhu pasti hafal. Falaq binas pasti hafal. Akhirnya nanti dikasih awal surat Baqarah, ayat kursi, insyaallah orang-orang hafal. Makanya diracik itunya. Dilengkapi dia subhanallah, hamdulillah, tahlil. Kalau di Timur Tengah baca Quran satu dus dikirimin. Akhirnya teman tanya, ini acara apa? Jadi dijawab tahlil. Oh, ternyata orang itu tahlilan juga. Cuma kerennya budidaya orang-orang soleh di negara kita itu dulunya para wali-wali itu yang dibaca, yang kita mudah dipahami, yang kita cepat hafal gitu. Akhirnya tahlilan. Itu hari ketiga itu. Hari ketiga. Pas hari ketujuhnya kita nggak bisa datang, diundang lagi hari ke-40. Apa heran lagi? Ternyata ada 40 hari juga di Mesirnya. Anak-anak sampai ini loh. Emangnya kita itu ngabalkan dewe, ngarang-ngarang gitu para wali itu, nggak ngarang-ngarang. Cuma di sini Pak Quran, di sini juga ada Quran. Kalau di kota-kota besar itu bagi Quran. Di Pekalongan nggak ada yang Quran. Kalau rombongan apa santri-santri diundang, suruh baca Quran nanti. Kirim Fatihah kepada yang telah meninggal. Lu kurangnya di negara kita pakainya tahlil seperti itu. Kenapa? Karena lihat bagaimana kapasitas orang-orang Indonesia ya kan, orang Jawa. Jadi di situ oh berarti ini ya apa namanya tidak ngada-ngada lah. Masa sekelas Basyar Asy'ari kok ngada-ngada? Jangan inilah, jangan apa sih tahlilan itu dulunya orang udah gini. Ada dari zaman Kanjeng Nabi itu ada. Kanjeng Nabi itu dari dulu pada zaman Sidna saya lupa namanya. Pokoknya ketika sahabat meninggal, Sidna Sa'ad diajak sama Kanjeng Nabi. Mari kita ke rumah sahabat yang meninggal. Akhirnya kan Nabi sholat jenazah. Setelah jenazah dipendamkan, dikuburkan, Kanjeng Nabi tidak langsung pulang. Ada Nabi duduk di depan kuburannya. Kemudian Kanjeng Nabi sautu, suaranya sangat keras, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian para sahabat ikut ucap subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allah Akbar, Allah keras suara Kanjeng Nabi. Hawali 30 menit, kira-kira 30 menit Kanjeng Nabi di depan kuburan Sidna sahabat. Ya sahabatnya yang diajak adalah Sidna Jabir Al-Ansari yang diajak Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi baca tahlil la ilaha illallah, sudah selesai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok panjenengan baca tasbih, tahlil? Apakah ini awal doang datang? Tidak. Beliau ini ketika baru berbukan tergebit orang soleh nih, tergebit sama tanah. Akhirnya saya baca seperti itu. Semoga apa? Semoga dibukakan dan diringankan. Kepikir begitu keras. Makanya begitu selesai dikubur, kalau di Pekalongan tahlil di depan kuburan. Setelah baca talqin, orang pergi keluarga kadang-kadang diikuti tahlil, pulang. Kalau di sini kan gue lama ya, malamnya kan sudah kepit, kepeng belum, udah kepeng,
baru tahlilan. Jadi nunggu pertolongan itu nunggu pada maghrib atau pada isya, nunggu pertolongan. Nunggu pertolongan, makanya dalam keterangan itu solehan itu ada ilmu Nawawi itu hadiah doa din mayit itu ada babnya. Jadi mayit itu sangat menunggu kiriman zikir-zikir itu. Makanya tadi mungkin belum ini ya. Kalau di Pekalongan itu wajib. Jadi kadang sebelum talqin, kadang setelah talqin tahlil dulu. Ternyata selalu ada riwayatnya Imam Ahmad yang meriwayatkan. Hadisnya dari Sayyidina Jabir, Sayyidina Jabir datang. Berarti inilah yang digunakan dalil tahlilan bagi orang-orang kita. Para sahabat-sahabat itu tahlilan. Tahlilan. Jadi bukan meninggal orang-orang hidup udah bukan. Bahkan pada zaman Sayyidina Ahmad bin Hanbal, muridnya Sayyidina Atha itu, dia tahlilan. Makanya terus turun sampailah kepada kita. Kan sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah. Itulah ketika saya ngaji itu, saya tuh di Indonesia, kalau tahlilannya itu kirim doa, kirim famatihnya itu ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Ya kepek di sini. Ya kepek sakit dulu. Itu benar-benar mengharapkan menunggu kiriman doa dari kita, dari orang-orang yang masih hidup. Itu subhanallah. Nah, di sini umpamanya ya keluarganya lah. Itu ada pergi jenengan siapa yang meninggal kan? Ya minimal keluarganya lah biar bisa tahlilan gitu lah. Kirim doa apapun ya. Kalau mau diajak itu. Apalagi subhanallah ini ibu-ibu. Orang itu Bu, ketika malam pertama dalam kitab Maqudul Zainnya ini ada nih. Malam pertama fi lailatul wahsyah bahasanya. Pada malam saat mencekam. Fi lailatul wahsyah malam sangat mencekam itu malam pertama ibu-ibu. Ya kalau sebutkan kita yang udah mengalami itu orang udah begitu kan. Tapi ini kitabnya ada. Kebayangannya. Jadi makanya ketika malam pertama itu kita disunahkan untuk sholat di unsil mayit, dihadiahkan untuk iya baca surat Al-Mutakasur, ayat kursi. Itu Pekalongan dipraktekin oleh alam fi hadzal qaryah dan araf kita. Di sini itu belum lah ya di Pekalongan itu keluarganya sholat di unsil mayit untuk mendoakan mayit supaya dapat hiburan. Karena malam pertama itu adaptasi ibu mayit. Kitabnya itu murid dijelaskan itu. Jangan nanti kita nangis katanya. Jadi mirip sekali kayak orang baru jenengan hidup, habis itu dibuang ke pulau sendirian. Gimana adaptasinya? Apalagi di kuburan kan, terus gimana? Pokoknya mencekam sekali itu. Jadi untuk menghibur mayit itu disunahkan untuk sholat hadiah untuk mayit itu di malam pertama. Di Pekalongan itu sebelum tahlilan semuanya yang punya wudhu monggo buka sarang-sarang sholat sunatan di kuncil mayit. Rakaat ini buat Al-Mutakasur lupa saya 7 kali pas 11 kali apa itu baca kursi salah. Ada doanya juga, ada runtutannya juga tapi jelaskan seperti itu. Lah berarti kan apa? Ini menunjukkan dalil betapa pentingnya orang-orang yang telah mendahului kita itu. Harapan dari doa dan zikir yang kita tidak mengurangi amal panjenengan, tidak mengulangi. Kita minta subhanallah, ya kita juga dapat pahala. Mereka juga dapat pahala. Kalau di dunia kan enggak, kita ngasih hadiah, kita dapat hadiah. Yang bohong itu berarti saya enggak dapat. Tapi kalau kita baca, kita ikut mendoakan, tahlil kita juga dapat. Yang di itu juga, yang orang mati juga dapat. Kalaulah kirim doa itu tidak sampai, tidaklah mungkin diwajibkan untuk sholat jenazah. Ya kan? Sholat jenazah itu apa sih isinya? Isinya kan Allahumma firlahu warhamhu, doakan kan? Itu merupakan sebuah disyariatkan dalam Islam. Makanya hukumnya sangat fardu kifayah itu. Jadi kalau tidak ada yang menjalankan maka berdosa semuanya di wilayah ini. Sholat jenazah, mandikan jenazah, itu fardu kifayah. Sholat jamaah itu fardu kifayah. Satu kampung sudah indah, tidak ada sholat jamaah, busuk apa itu. Makanya ada orang adzan tuh, alhamdulillah dia menggantikan ibadah saya. Kalau pas kita nggak jamaah, wah, tetap ini malah tambah.
saking ringannya. Kalau Imam Romili, Imam Nawawi dan Ashabi Syafi'i itu kan sholat jamaah itu fardu kifayah. Alhamdulillah kalau fardu ain sampai madun harus masjid terus setiap azan. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang, bersyukurlah kepada orang-orang yang sholat jamaah itu di masjid. Kalau setiap waktu itu kan karena mereka apa? Mereka mengcover kita, menggantikan kita. Kalau enggak, saya kira itu dulu. Selanjutnya ada pengumuman. Tetap semantap dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, semakin mantap, semakin kokoh, semakin oh terus oh ya saya tuh dong-dongnya itu ngerti apa nggak ngerti dana di ganjaran sampai bingung ya. Nah itu jadi intinya kalau belum tahu dalilnya, jadi kan harus yakin bahwasanya amalnya kita itu pasti ada hujannya. Wonten hujan pulau kata nih, saya punya itu hujan. Jadi gini, jadi gimana kita? Yosi mantap kita melakukannya, mau baik apapun yang dibiarkan mereka, kita harus mantap semantap-mantapnya. Selanjutnya ada kisah ini banyak juga yang mengatakan khilafiyah, tetapi saya sangat yakin sekali sejarah ini, hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Jadi ibu-ibu sebelum Kanjeng Nabi itu intiqal, sebelum meninggalkan dunia intiqal. Tapi hakikatnya Kanjeng Nabi itu yang masih bisa kita jumpai mubasyaratan, baik kita dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan tidak tidur, bisa saja. Ada orang-orang saleh, orang-orang alim terkasihnya dikemukakan oleh Kanjeng Nabi. Supaya panjenengan ini apa namanya ya orang mati bingung. Jadi Kanjeng Nabi itu nanti ini dari sini akan muncul fitnah kubro. Nanti akan muncul firqah-firqah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syariah, Syiah dan lain sebagainya. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu sebelum meninggal dalam keadaan sakit, sudah mau meninggal sebentar lagi. Di situ ditemui oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu siapa? Anak siapa? Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya putri Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Asma. Sayyidah Asma menikah dengan Jabir. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak Kanjeng Nabi itu kan juga khalifah ya, istilahnya itu pimpinan ketika zaman Kanjeng Nabi. Lah nek panjenengan setelah panjenengan itu siapa yang pemimpin ini? Ya Rasulullah, man ba'da ya Rasulullah. Anak Kanjeng Nabi kondisinya sudah mau akhir hayat. Kata Kanjeng Nabi menjawab apa? Menjawab Abu Bakar. Jadi masih disabdakan ya, Sayyidina Abu Bakar itu. Setelahku tidak ada, maka siapa tentang kepemimpinannya? Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah, wa man ba'dahu ya Rasulullah. Siapa setelahnya? Ini Sayyidah Aisyah itu orang yang paling dekat karena istri paling muda, cerdas orangnya. Jadi saking ingin tahunya supaya tidak terjadi, tidak bingung dalam kehidupan setelah Kanjeng Nabi tidak ada. Wa man ba'dahu ya Rasulullah. Siapa setelahnya? Maksudnya setelah Sayyidina Abu Bakar. Kata Kanjeng Nabi apa? Umar. Sayyidina Umar. Wa man ba'dahu ya Rasulullah. Siapa setelahnya ya Rasulullah? Utsman. Wa man ba'dahu ya Rasulullah. Ketika yang terakhir ya, ketika nanti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wa man ba'dahu, Sayyidina Ali itu masuk mau ke kamarnya, melihat di situ ada Sayyidina Aisyah, boten siwas tidak jadi ke kamarnya.
Tapi kan Nabi tahu. Walaupun waktu ya Rasulullah menbidbar. Siapa di pintu itu? Ketika Sayyidina Isa melihat, yang dilihat Sayyidina Muawiyah. Karena di belakang sama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Bilal, ketika mengunjungi itu sama Sayyidina Sofyan. Menjenguk juga di situ. Bahwa ke situ karena ada Sayyidina Aisyah sama Kanjeng Nabi mungkin takut berbicara khusus karena ada Sayyidina Ali tidak jadi. Akhirnya langsung bergeser yang dia mengambil bab sama Sayyidina Aisyah yang tidak Sayyidina Muawiyah. Oh ini berarti setelah Sayyidina Utsman Sayyidina Muawiyah bukan Sayyidina Ali. Makanya di sini ada fitnah kubro nantinya di sejarah ini. Cerita itu Sayyidina Utsman itu sudah sepuh, umurnya 80 tahun. Nulis Quran terus. Dari fitnah kubur besar-besaran. Yang jadi sekretaris itu pada zaman Sayyidina Utsman namanya Marwan. Stempelnya Sayyidina Utsman pada Marwan. Usul Sayyidina Ali ya kali ya Amirul Mukminin. Dicek coba para gubernur bagaimana pekerjaannya, kinerjanya bagaimana supaya terjadi lebih kemaslahatan yang lebih keren. Kata Sayyidina Utsman, saya pun tidak kuat, saya minta saja. Kirim saja surat-suratnya kepada gubernur-gubernur seluruh jazirah ini, nanti laporkan ke saya. Karena Marwan ini ingin jadi raja. Apa yang terjadi? Nulis surat, stempelnya Sayyidina Utsman, yang bawa surat ini bunuh dia. Salah. Karena dia karena terjadi fitnah Sayyidina Utsman yang sangat yang putus kepala dan sebagainya. Walaupun sama Sayyidina Utsman yang bawa surat ini bunuh dia. Akhirnya dibawalah yang bawa itu bunuh. Terjadi fitnah besar-besaran. Datang ke Baghdad sampai ke gubernurnya itu gubernurnya masih Sayyidina Muawiyah yang menjadi gubernur. Ini surat dari Sayyidina Utsman. Ada Abdul ini orangnya masih di situ. Dibuka dibaca. Jadi sejarah dari itu kayak gitu. Sampai di Majapahit itu kayak gitu kan. Yang bawa surat ini bunuh dia. Sudah biasa ya. Akhirnya dibunuh dia. Akhirnya terjadi kacau. Terjadilah pemberontakan pada Sayyidina Utsman. Tapi pemberontakan luar biasa. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman gak beres. Bunuh semua orang-orang putus-putusannya. Sudah kacau nih, sudah tua, sudah pikir. Masya Allah. Padahal Sayyidina Utsman orangnya Masya Allah. Sahabat Kanjeng Nabi, orang paling normal, orang paling mulia sekali dalam pekan. Sudah dicap masuk surga sama Kanjeng Nabi. Akhirnya diberontak ke istana, pesan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya putra dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, satu lagi Sayyidina Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi setelah Sayyidina Ali itu, setelah Sayyidah Fatimah menikah lagi dengan Ummu Haulah, dengan Haulah namanya. Punya anak Sayyidina Muhammad. Mati rambut. Kata Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, sampai jaga di buku ini. Sampai di sini ya Husain, sampai di sini ya Muhammad, nanti di sini kata Sayyidina Ali. Jangan pergi atau jangan pergi. Akhirnya ada sahabat juga di situ lapor kepada Sayyidina Utsman. Jangan dipungkiri, jangan juga dikepung. Panjenengan sudah orang-orang luar biasa ingin membunuh panjenengan. Apa kata Sayyidina Utsman? Jadi Sayyidina Utsman sudah tahu mau dibunuh itu. Tadi Rasulullah nemui saya. Karena Sayyidina Utsman lagi puasa. Ya Utsman, tidak bermain. Kata Kanjeng Nabi. Utsman, nanti sore kamu buka sama saya katanya. Berarti kan isyarat. Isyarat berarti Kanjeng Nabi. Berarti Sayyidina Utsman mau meninggal ya kan? Tapi terakhir orang Kanjeng Nabi tadi baru nemui saya. Nanti sore saya buka sama Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi tahu Sayyidina Utsman. Akhirnya dilarangnya itu yang jaga pintu putra yang ketiga Sayyidina Ali ini, Sayyidina Muhammad itu petangnya mules. Kalau dulu malah petangnya mules, pengen ke kamar mandi gitu. Sebentar nggak ditahan. Ini sudah Qudratullah. Lewatnya dari situ tuh. Pergilah Sayyidina Abdul Sayyid Muhammad ini kamar mandi, dobrak pintunya, sikat Sayyidina Utsman. Di situlah Sayyidina Utsman juga meninggal akhirnya. Akhirnya tanah itu kotor-kotor.
diserang semuanya. Akhirnya Sayyidina Ali marah-marah, ya Allah Muhammad katanya, udah nggak bisa, nggak terhelakkan, semua kena fitnah, orang muslim kena fitnah. Akhirnya apa? Terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, buang Islam, buang Islam. Singkatnya cerita, Sayyidah Aisyah itu habis haji, mendengarkan Sayyidina Utsman meninggal. Wah, berarti saya ingat hadis Kanjeng Nabi, pesan Kanjeng Nabi. Setelah Sayyidina Utsman, ya Sayyidina Muawiyah dong. Dapat karena yang dilihat dia itu bukan Sayyidina Ali. Nah, ini fitnah kubro nanti. Akhirnya sampailah ke Madinah, berjalanlah Sayyidah Aisyah ini bersama dengan pasukan onta. Pasukan onta berjalan mau ke Damaskus, Syria sekarang, Syria. Kata Sayyidina Ali, itu mau kemana? Saya mau baiat kepada Sayyidina Muawiyah. Tunggu dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Emang atas dasar apa panjenengan kok mengatakan setelah Sayyidina Utsman itu kepada Sayyidina Muawiyah? Loh, saya sama Kanjeng Nabi. Dan kali ini berpesan, setelah Sayyidina Utsman nggak ada, mandir bab. Siapa yang pikir itu? Ya saya lihat Sayyidina Muawiyah. Nah, di situ nanti ada pikir Sayyidina Ali, ada pikir Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Ali namanya Syiah. Dan dulu ya bukan sekarang ya. Dulu masih asli. Sekarang udah fikihnya udah siasat. Sudah politik kalau sekarang. Akhirnya kata Sayyidina Ali dulu. Panjenengan itu salah. Sebenarnya ketika Kanjeng Nabi menunjuk itu saya gitu. Bukan saya menjadi balik tidak, tapi ini adalah sebuah amanah. Kata Sayyidina Ali kan. Kalau Sayyidina Ali itu dulu, masya Allah, tidak pernah berbuat dosa. Dari kecil udah masuk Islam. Awal man aslam minas sibyan Sayyidina Ali. Masih umur 7 tahun sudah masuk Islam dia. Sama Kanjeng Nabi terus hidup. Jujur, makanya Kanjeng Nabi ada Madinatul Ilmi wa Aliyun babula. Madinahnya Kanjeng Nabi pintunya Sayyidina Ali. Masya Allah. Betul asyik Sayyidina Ali. Karena kata Sayyidina Ali, sebenarnya itu saya, bukan Sayyidina Muawiyah. Karena ketika saya masuk, saya bergeser sampai nengok itu yang dilihat Sayyidina Muawiyah. Nah disitulah orang-orang pada gencar. Di dalamnya lagi konsolidasi, lagi musyawarah, di luarnya perang kecil-kecilan, namanya perang Jamal. Ada perang Jamal kan? Perang onta, Jamal tuh, bukan ganteng kan? Perang onta. Padahal yang mati sedikit lah. Tapi dalam sejarah yang mati kan ribuan, 2000 lebih dalam sejarah. Itu kan sudah ada pengaruh politik di situ. Sehingga di situ ada sebuah fitnah yang agar kita benci dengan Sayyidina Ali, benci dengan Sayyidina Aisyah. Masa kok menantu sama ibu kok ribut? Sayyidina Aisyah itu siapa? Istri Kanjeng Nabi kan? Sayyidina Ali siapa? Menantu Kanjeng Nabi. Ribut, tidak kenapa. Saling benci. Kita sebagai orang itu jangan seperti itu. Salah besar. Tidak ribut. Enggak mungkin seorang Sayyidina Ali membenci Sayyidah Aisyah. Dan enggak mungkin Sayyidah Aisyah membenci Sayyidina Ali. Tidak mungkin. Makanya kita harus menjadi tenang. Jangan sampai kita benci. Allah, mau ribut antara umat Islam. Seakan-akan mereka salah semuanya. Kita masuk surga. Tidak. Mereka orang-orang mulia, Sayyidina Ali orang mulia, Sayyidina Aisyah orang mulia. Setelah selesai, akhirnya Sayyidina Aisyah mengiyakan. Stop, jam berapa? Sudah selesai. Sekarang khalifahnya adalah Sayyidina Ali. Orang-orang yang tak terima menjadi muncullah sebuah firqah baru sehingga menjadi fitnah besar. Akhirnya ada yang kelompok Sayyidina Ali, ada yang Sayyidina Aisyah, ada kelompok Sayyidina Muawiyah. Karena Sayyidina Ali cuma sebentar jadi khalifah. Tidak sebentar, cuma sebentar. Dibunuh juga. Sama siapa yang bunuh? Abdurrahman Ibnu Muljam. Orang Islam juga yang bunuh Sayyidina Ali. Itulah. Ada lagi kisahnya panjang. Jadi disitulah terjadi. Makanya kita jangan sampai sedikit pun kita membenci sama para sahabat Kanjeng Nabi, istri-istri Kanjeng Nabi. Tidak ada wilayah, bukan wilayah kita untuk membenci mereka. Mereka ada orang-orang yang mulia. Yang kita pikirkan apa? Tidak binafsi. Awakku ini yang mati yang surga pun neraka itu aja. Tidak binafsi yang kita pikirkan. Mereka sudah orang-orang mulia, sudah jamin masuk surga.
Sayyidina Ali jangan masuk surga. Sayyidina Aisyah ummul mukminin, ibu orang-orang mukmin pasti masuk surga. Kalau kita nggak ada, makanya selalu berusaha untuk introspeksi diri, indah dinasti, selalu berusaha untuk membuat kita lebih baik dan lebih baik. Jangan berikan para sahabat karena bukan wilayah kita. Itu ada pada sinawat. Jadi pahami ya, bisa. Kalau Karbala situ. Oh, itu panjang. Ya, nanti ada peristiwa Karbala itu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Ada Sayyidina Husain juga tahu. Sayyidina Husain itu tahu akan meninggal di sana. Karab dan bala, kurub dan bala. Karab itu maknanya juga rupok, susahan, bala juga petaka. Namanya itu udah gitu namanya. Itu Sayyidina Husain. Pada Sayyidina Husain udah dibilangin jangan ke sana, orang-orang Kufah itu mulut sama hatinya berbeda, tapi Sayyidina Husain tetap ke sana. Karena Sayyidina Husain sudah tahu akan meninggalnya di sana. Kapan kejadiannya? 10 apa? 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau menurut syariat itu peristiwa sangat menyedihkan. Menurut hakikat itu peristiwa sangat menyenangkan. Kenapa senangnya? Disitulah Sayyidina Husain dianggap menjadi Sayyid Sabab Ahlal Jannah. Kepalanya penghuni surga di situ. Sayyid Syuhada, kepalanya kepala orang syuhada. Apa? Pada tanggal 10 Muharram. Kegembiraan buat kita sebenarnya. Kenapa? Karena 10 Muharram itu semuanya gembira. Sayyidina Adam ketemu Sayyidina Hawa tanggal 10 Sayyidina Nuh selamat dari banjir besar 10. Sayyidina Yunus selamat dari ikan hiu 10. Sayyidina Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10. Orang-orang di luar Islam itu orang Yahudi itu kegembiraan semua 10 Muharram. Senang semuanya. Masa orang Islam malah pernah bersedih? Tidak bersedih hakikatnya. Hakikatnya itu adalah kegembiraan buat kita. Disitulah diresmikannya Sayyidina Husain menjadi Sayyidus Syuhada. Kepalanya orang-orang mati syahid. Sayyid Syuhada, Sayyid Sabab Ahlal Jannah. Ketuanya pimpinan penduduk surga. Siapa? Sayyidina Husain. Hadis kanjeng Nabi itu. Makanya kan kata kanjeng Nabi, "Habballah man habba Husainan." Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidina Husain, mencintai Sayyidina Hasan. Wajib bagi kita cinta kepada beliau ini. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan, Sayyid Sabab Ahlal Jannah. Sayyid Syuhada. Kapan Sayyid Syuhadanya? Ketika Karbala itu. Jika beliau meninggal, disambut oleh ribuan malaikat. Senang sekali karena Sayyidina Husain sudah sah menjadi Sayyid Syuhada. Kepalanya dipegang, diambil oleh seorang Yahudi, Ummu Hulam namanya. Seorang Yahudi mengambil kepalanya Sayyidina Husain, dibawa ke Mesir. Makanya di makam Sayyidina Husain itu ada makamnya Sayyidah Ummu Hulam. Sayyidah itu perempuan, Ummu Hulam ibunya bocah cilik. Ketika melihat Sayyidina Husain dipegang, beliau kaget, ya Allah, Siti Rasulullah, cucu kanjeng Nabi kok diginiin sama orang-orang Islam sendiri. Akhirnya anak kecil, anaknya dia dipenggal kepalanya. Wasyubbihalah, Allah menyerupakan kepalanya seperti kepala Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain mulia, tidak diludahi, tidak ditenang-tenang, tidak diinjak-injak. Yang sejarah kan enggak. Padahal yang ditenang-tenang itu adalah kepalanya orang kecil tadi yang Yahudi tadi. Saat memuliakan yang cucu kanjeng Nabi, diambillah kepala Sayyidina Husain, biar kepalanya dia ditaruh di situ. Allah menyerupakan wajah anak kecil itu persis seperti Sayyidina Husain. Di Quran ada wasyubbihalahu itu bukan hanya kepada Yesus. Itu kan Sayyidina Isa diangkat, Yudas Iskariot disangka seperti Yesus wajahnya. Akhirnya disalib tuh. Yang disalib bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot itu yang disalib itu. Sayyidina Isa sudah diangkat, wasyubbihalahu, diserupakanlah wajahnya semuanya seperti Nabi Isa. Ketika dia seperti itu disalib, dia melihat ayahnya lagi nonton juga, akhirnya bapak. Orang-orang, oh ya berarti dia anaknya Tuhan dia kata. Padahal dia itu manggil bapaknya bapak, Saiduni, bapak, tolong saya. Orang-orang itu kan baunya nggak tahu juga bapaknya. Orang wajahnya udah berubah. Akhirnya orang-orang Kristen mengatakan, oh ini betul-betul ayahnya di surga. Berarti ini anak Tuhan.
Salah. Itulah awal mula dari orang-orang Nasrani mengatakan memanggil-manggil Bapak. Sangatkan saya Bapak. Anakmu ini lagi disalib. Oh, kata orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu, oh dia manggil bapaknya di surga, dipanggil Allah. Padahal tidak, padahal itu nanti ayahnya lagi nonton. Bapaknya malah diem aja dia. Orang nggak tahu karena wajahnya udah berubah. Nah itulah kepalanya diambil oleh Sayyidah Ummu Ghulam, dibawa ke Mesir. Langsung seketika itu Sayyidah Ummu Ghulam menjadi wanita. Langsung angkat Allah derajatnya karena menyelamatkan cucu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah kepalanya sama Sayyidah Ali Zainal Abidin sama Sayyidah Zainab dengan Nabi setelah Mesir. Jasadnya diangkat oleh malaikat di Mesir. Tempatnya dekat Al Azhar Syarif di depannya. Sering ziarah di depannya pasar. Kalau orang yang nggak tahu itu jasadnya apa? Kepalanya saja. Kepalanya saja itu, jasadnya sih di Irak sana. Ya. Jasad dan warok sama jasad dan kepalanya ada di Mesir. Kalau Mesir itu orangnya ahlul bait, cinta ahlul baitnya luar biasa, mengalahkan semuanya. Jadi yang di Mesir itu bukan kepalanya saja. Kalau ada orang mengatakan kepalanya saja itu sampai jangan bertanya, pasti jasadnya dan kepalanya. Makanya di sampingnya itu ada makam jaga, makam orang Yahudi namanya Sayyidah Ummu Ghulam. Itu sejarah seperti itu. Cekap semangat demikian yang dapat saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Ketemu lagi 35 hari sekali supaya panjenengan tidak bosan. Yang lebih diberikan marhaban dan yang sebagainya lah. Nanti ada pengumuman dari terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمشايخ والمستشهدين ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وسبب لهم من العمل والخير والعمل ولا حفظ القرآن بقوم وعلى ذكر واجعله وغيره من عمل قدير. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا وارزق حلالا سيرا مباركا. اللهم بارك لنا في جمعيتنا جميع محبة العلماء ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.